KPK cegah ex-Menteri Agama Gus Yakut dan 2 orang lain untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri kepada 3 orang, buntut penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama, Kemenag, RI pada periode 2023 hingga 2024. Dalam kasus ini, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp507,50 miliar, dan Maki mendorong KPK untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang, TPPU. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebut 3 orang yang dicegah KPK ke luar negeri imbas kasus korupsi kuota haji ini terdiri dari pihak swasta dan Kemenag. Di antaranya ada mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas atau Gus Yakut, lalu ada juga staf sus Gus Yakut, yakni Ishfah Habidal Aziz. Serta pihak swasta, yakni pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umrah sekaligus pemilik Maktour Group, Fuad Hasan Masyur. Surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri untuk ketiga orang tersebut telah dikeluarkan sejak Senin, 11 Agustus 2025, kemarin. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang yaitu YCK, IAA dan FHM, ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025. Larangan bepergian ke luar negeri untuk Gus Yakut, staf sus Kemenag dan bos Maktour Group itu berlaku selama 6 bulan ke depan. Menurut Budi, pelarangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan KPK dalam rangka proses penyidikan KPK pada kasus korupsi pengelolaan kuota haji. Selain itu, keberadaan Gus Yakut, Ishfah Habidal Aziz, dan Fuad Hasan Masyur di Indonesia masih dibutuhkan oleh KPK. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, terang Budi. KPK telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji ke tahap penyidikan. Namun hingga kini KPK masih belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan kuota haji ini. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, keputusan untuk tidak terburu-buru menetapkan tersangka diambil agar penyidik memiliki keleluasaan penuh dalam mengumpulkan alat bukti. Selain itu, dengan menerbitkan surat perintah penyidikan, sprindik, umum, tim penyidik dapat bekerja lebih leluasa dalam mengumpulkan alat bukti. Dalam penyidikan perkara ini, KPK menerapkan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh KPK selama proses penyelidikan, diantaranya mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, Fadlul Imansyah, hingga pendakwa Khalid Basalamah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.